Shalom Indonesia dan shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera bagi saudara semua. Kita lanjutkan seri kita dengan topik Redefining Worship. Redefinisi lagi apa itu penyembahan, apa itu ibadat kepada Tuhan. Dan ini buat semua, apapun agama saudara. Karena kita sudah bahas bahwa semua orang pasti menyembah sesuatu. Semua orang pasti beribadat kepada sesuatu atau seseorang. Nah, Indonesia sebagai negara yang fanatik beragama, di mana semua orang harus punya agama, kita pasti beribadat pada hari dan jam yang telah ditentukan oleh agama kita masing-masing. Nah, hari ini kita ingin sampai kepada sebuah pelajaran penting, yaitu mendefinisikan lagi apa itu ibadat, apa itu penyembahan yang benar. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata ketua sinode, bukan apa kata presiden, ibadah yang benar itu seperti apa, penyembahan yang benar itu seperti apa, tetapi apa kata Tuhan. Karena dalam ibadah dan penyembahan yang penting bukan cara, tetapi objek yang kita sembah, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan telah berfirman dan mengajar kepada kita. Ini yang menjadi patokan tentang redefinisi ibadah dan penyembahan. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Karena itu, apa kata Yesus itulah yang penting, yang kita harus jadi pegangan kita, jadi patokan kita dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ada sebuah percakapan yang Isa Al-Masih, Tuhan Yesus, lakukan dalam perjalanannya dia. Berhenti di sebuah sumur di kota Samaria. Kota Samaria adalah kota yang bermusuhan dengan orang Yahudi, orang-orang Samaria ini, karena mereka menyembah banyak ilah-ilah yang lain. Di dalam percakapan dengan perempuan Samaria, wanita ini yang muncul dengan topik menyembah setelah Tuhan Yesus mengekspos dosanya dia. Setelah Yesus mengungkapkan bahwa dia sudah punya 5 suami, dia hidup dalam perzinahan, dia adalah seorang pelakor, wanita yang ditolak oleh masyarakat. Ya. Dan saat itulah wanita itu berkata, "Pasti engkau ini seorang nabi." Dan kemudian wanita itu berkata, "Oh ya, nenek moyang kami ya, menyembah itu di gunung ini, beribadahnya di gunung ini di Samaria. Tapi kamu orang Yahudi berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Nah, sampai di sini kita memiliki sebuah pemahaman yang salah dan keliru tentang apa itu ibadah dan tentang apa itu menyembah. Mungkin benar menurut pemikiran agama. Orang Samaria ini, wanita ini punya agama. Dia beribadah di gunung di Samaria itu. Orang Yahudi punya agama, menyembahnya di Yerusalem, karena di Yerusalem lah ada tempat kudus, bait suci yang ada di sana. Ya. Dan Yesus kemudian dia berkata, "Kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini ataupun di Yerusalem, tapi kamu akan menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh." Nah, kalau Allah itu roh, dikatakan Allah itu roh, dia maha hadir. Dia tidak bisa dibatasi dengan ruang, tempat, dan waktu bahkan. Kamu bisa beribadah menyembah di mana saja. Inilah konsep agama dalam menyembah yang Tuhan ingin luruskan. Yesus ingin luruskan pemikiran ini, pemikiran konsep agama dalam menyembah ini. Karena penyembahan bukan bicara tentang tempat, tapi bicara tentang pribadi, bicara tentang hubungan dengan Yesus Tuhan yang kita sembah, dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, ini yang paling penting sekali. Ya, jadi bukan tempatnya. Tidak ada tempat yang dianggap sangat kudus, keramat, sehingga itulah satu-satunya tempat kita beribadah, menyembah Tuhan. Tidak ada lagi. Hari ini sudah bisa menyembah di mana saja. Ketika di masa COVID ini kita harus menyembah di rumah, beribadah di rumah. Apakah Tuhan marah? Tentu tidak. Sebab Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di jalan, Tuhan ada di mobil, Tuhan ada di semua tempat. Kita bisa beribadah, menyembah Tuhan di mana saja. Tapi dikatakan Yesus bilang, penyembah yang benar ini akan menyembah Tuhan itu sebagai Bapa dalam roh
dan kebenaran. Yuk, jadi penyembah yang benar dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kita semua dipanggil untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan tempat, bukan gedung, tetapi pribadi Yesus Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah. Itu yang paling penting sekali. So, rumahmu bisa menjadi tempat kudus. Rumahmu bisa menjadi gerejamu. Rumahmu bisa menjadi masjidmu. Rumahmu bisa menjadi tempat yang paling kudus untuk kamu beribadah dan menyembah Tuhan. Asal kita melakukannya dengan roh yang benar, dengan hati yang benar, dan punya hubungan yang benar dengan Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadilah penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun saudara berada. God bless you. Tuhan memberkati saudara.